Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, yang mana dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengembangan kurikulum. Langsung saja, pembahasan kali ini adalah landasan-landasan kurikulum, model-model pengembangan kurikulum, pendekatan kurikulum, evaluasi kurikulum, jenis-jenis organisasi kurikulum, kurikulum terpadu, serta komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang biasanya kita sebut dengan RPP. Landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofi. Maksudnya adalah keberadaan filsafat dalam pengembangan kurikulum digunakan untuk melaksanakan, membina, mengembangkan kurikulum di sekolah atau di madrasah. Landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Maksudnya adalah faktor-faktor psikologis yang dijadikan dasar pengembangan dalam pengembangan kurikulum itu diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan, baik fisik, mental, maupun moral atau sosial. Landasan yang selanjutnya yaitu landasan sosial budaya, merupakan pentingnya aspek-aspek sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat yang dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum. Untuk landasan yang selanjutnya ada landasan agama, landasan organisatoris, landasan yuridis, dan landasan empiris. Selanjutnya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum terdiri atas beberapa komponen, yaitu komponen tujuan, isi, kegiatan belajar, dan evaluasi. Lalu untuk jenis dari model pengembangan kurikulum tersendiri ada model Rockefeller, yang maksudnya yaitu model yang bersifat pada bagaimana merancang kurikulum yang sesuai dengan tujuan, visi, dan misi suatu lembaga pendidikan. Model yang kedua itu model Hildadaba, yaitu menitik beratkan pada bagaimana mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan atau penyempurnaan kurikulum. Yang ketiga itu model Oliva, yaitu menggambarkan konsep yang sistematik dan bersifat komprehensif. Selain dari ketiga model tersebut ada model administrasi pada model berbasis kompetensi. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pengembangan kurikulum. Pendekatan dalam pengembangan kurikulum adalah sebuah prosedur sistematis yang ditempuh dalam menyusun kurikulum. Macam-macam pendekatan ada pendekatan rasionalisme akademik, pendekatan struktur pengetahuan, pendekatan teknologis, pendekatan proses kognitif, pendekatan relevansi aktualisasi sosial. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling keterkaitan. Tujuannya yaitu untuk perbaikan program, penelitian tindak lanjut hasil dari pengembangan, pertanggungjawaban dari berbagai pihak. Selanjutnya yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum terdiri atas para subjek kurikuler yang menekankan pada penyajian bahan pelajaran yang terpisah dan terlepas satu sama lain menjadi mata pelajaran. Yang kedua yaitu korelat kurikulum, yaitu beberapa mata pelajaran dihubungkan secara insidental yang disatukan dengan menghilangkan batas-batas masing-masing. Selanjutnya yaitu integrat kurikulum, yaitu semua mata pelajaran dilebur menjadi satu dalam bentuk unit sehingga tidak terlihat lagi keterbatasannya. Lalu yang keenam yaitu kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah suatu hasil integrasi bahan mata pelajaran dari aneka ragam masalah yang memerlukan solusi menggunakan materi dari berbagai mata pelajaran. Untuk kelebihan kurikulum terpadu sendiri yaitu sesuatu yang dipelajari dalam tema berkaitan erat dengan diri siswa, sesuai dengan pendapat-pendapat yang modern, lebih utuh dan bermakna, serta mudah menyesuaikan minat dan bakat kematangan siswa dalam proses belajar mengajar. Sedangkan kekurangannya yaitu lebih menimbulkan keberatan, karena pelajaran tidak bersifat sederhana dan tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Orang tua dan siswa belum terbiasa dengan adanya kurikulum ini. Dan penjelasan yang terakhir yaitu komponen dalam RPP. Komponen dalam RPP sendiri ada 13 komponen. Yang pertama yaitu identitas sekolah, lalu identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu yang ditentukan sesuai pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, sumber belajar yang dipakai pada saat pelaksanaan pembelajaran,
Bisa berupa buku, media cetak, elektronik, alam, atau yang lainnya. Lalu, langkah-langkah pembelajaran yang melalui tahap pendahuluan, inti, tahap penutup. Setelah itu terdapat penilaian hasil pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.